Shalom, damai di hati teman-teman pemuda yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan Yesus ketika Ia masih mengizinkan kita sampai saat ini masih boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Ketika Dia masih mengizinkan kita boleh ada bersama-sama dalam persekutuan pemuda Jemaat Gemi Musafir Pinokalan melalui Musafir Youth Broadcast di saat ini. Dan untuk itu di saat ini kita akan memulaikan untuk perenungan firman Tuhan. Dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita fokuskan pikiran kita, fokuskan hati kita. Untuk itu mari kita bersama-sama tunduk kepala dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu ketika sampai saat ini, sampai hari ini, Engkau masih terus menolong kami di dalam setiap kehidupan kami. Engkau masih setia dengan setiap kasih dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau mengizinkan kami, pemuda Jemaat Gemi Musafir Pinokalan, boleh berada bersama-sama dalam persekutuan dan perenungan di Musafir Youth Broadcast di saat ini Tuhan. Terima kasih, biarlah firman yang sebentar kami akan baca dan kami renungkan boleh terus ada di dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Ketika Engkau mendapati kami berbuat kesalahan dan dosa, tolong ampuni kami dan layakan kami Tuhan. Terima kasih, inilah menjadi doa dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Mari di saat ini kita membaca Alkitab yang terdapat dalam Injil Markus pasal yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Dengan perikop orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan dibuka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Shalom, damai di hati teman-teman pemuda yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Tema perenungan kita di saat ini,
pelayanan gereja yang menyembuhkan. Teman-teman pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan kita saat ini memperlihatkan bahwa Yesus menjadi sangat terkenal. Penulis Injil Markus memberikan kesaksian bahwa Yesus mampu mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang sakit. Terdapat dalam Markus 1 pasal 28, Markus 1 ayat 29 sampai 31, Markus 1 ayat 32 sampai 34, Markus 1 ayat 39, bahkan dalam Markus 1 ayat 40 sampai 45. Dalam bagian bacaan kita ini, Yesus menyembuhkan orang lumpuh, dan ketika kita melanjutkan bacaan kita Markus sampai selesai, maka kita akan semakin terpukau dengan pekerjaan Yesus yang luar biasa. Wajarlah jika Yesus menjadi sangat terkenal saat itu. Yesus punya kemampuan, pengajaran yang luar biasa, perbuatannya yang ajaib. Wajar banyak orang yang ingin bertemu dengan Yesus saat itu. Yesus terkenal bukan karena hasil pencitraan, bahkan Yesus menghindar dan tidak mau tenar. Bagi Yesus ketenarannya menghambat pekerjaannya, yaitu memberitakan Injil. Yesus terkenal bukan karena aji mumpung dan bukan juga karena ia mau terkenal, sehingga melakukan segala cara untuk terkenal. Banyak orang ingin bertemu, belajar dari Yesus, dan ingin disembuhkan oleh Yesus. Dari begitu banyak orang yang ingin bertemu dengan Yesus, ada yang benar ingin belajar dan percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan dan mengusir roh jahat. Tetapi ada juga yang hanya sekedar ingin memastikan apakah rumor tentang Yesus mengajar dengan luar biasa, menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat benar adanya. Mereka mengenal Yesus dari sosok orang tuanya, anak seorang tukang kayu. Bagaimana sosok seorang anak tukang kayu yang bisa menjadi buah bibir? Mereka penasaran sehingga mau melihat dengan mata mereka sendiri. Ada juga yang ingin menemui Yesus untuk menyanggah pengajaran Yesus. Mereka merasa tersaingi karena kehadiran Yesus. Mereka ingin bertemu Yesus untuk mencari tahu ajaran Yesus supaya dapat mengalahkan Yesus. Banyak yang ingin bertemu Yesus, motivasi dan tujuan mereka pun bertemu Yesus berbeda-beda. Ada yang benar, ada yang salah, ada yang tulus, ada yang bulus. Tapi apapun motivasi mereka miliki ketika menemui Yesus, pada akhirnya mereka terpukau dengan apa yang dilakukan Yesus, baik pengajaran ataupun perbuatannya. Markus 2 ayat 1-12 memperlihatkan ada orang-orang yang punya motivasi dan tujuan yang benar untuk bertemu dengan Yesus, sementara Yesus memberitakan firman. Ada orang-orang yang datang membawa kepada Yesus seorang lumpuh. Tidak dikatakan siapa orang lumpuh itu dan siapa yang menggotongnya untuk bisa bertemu dengan Yesus. Rumah tempat Yesus memberitakan firman saat itu penuh sesak dengan orang-orang yang ingin bertemu dengan Yesus. Mereka pun tidak bisa masuk untuk bertemu dengan Yesus, tapi mereka tidak menyerah ingin bertemu dengan Yesus, karena percaya Yesus bisa menyembuhkan. Mereka melakukan segala cara untuk bertemu dengan Yesus, naik ke atap rumah, membuka atap, lalu menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Bagi Yesus ini tindakan yang luar biasa yang dilakukan karena iman yang benar. Mereka juga punya tekad dan keyakinan yang sama bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Mereka punya kerelaan untuk saling menolong. Mereka punya ketulusan hati. Dari mereka kita dapat belajar tentang persekutuan yang berjalan bersama, saling menolong, saling menopang, bahagia dengan mereka yang bahagia, bergumul bersama dengan mereka yang susah, dan sungguh percaya bahwa Yesus menyembuhkan. Teman-teman pemuda yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai gereja di tengah pandemi COVID-19 saat ini, pelayanan Yesus menjadi dasar pelayanan kita. Pelayanan gereja yang menyembuhkan. Yesus selalu melayani orang yang membutuhkan. Ia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengampuni orang berdosa, dan memberi makan kepada orang yang kelaparan. Yesus adalah Tuhan tetapi bersikap rendah hati dan siap melayani. Maka sebagai gereja di tengah situasi sulit saat ini,
Akibat pandemi COVID-19, sikap keempat orang dan orang lumpuh yang mereka bawa pada Yesus layak dijadikan teladan. Percaya sungguh dan bukan setengah-setengah, berjalan bersama, senang bersama, susah pun bersama. Semoga kita dimampukan untuk meneladani Yesus dan terus percaya padanya. Amin. Di saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita tunduk kepala kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, sampai saat ini Engkau masih menganugerahkan kami nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, sehingga kami masih boleh ada sampai saat ini sebagaimana kami ada. Tadi kami sudah ada dalam pelayanan firman, membaca, bahkan ada dalam perenungan firman. Biarlah Engkau menolong setiap pribadi kami Tuhan, sehingga setiap firman yang boleh kami baca dan kami renungkan boleh terus ada di dalam hati dan pikiran kami, dan dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman ini dapat boleh kami bagikan kepada orang-orang yang kami rasa membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam persekutuan ibadah ini, kami pun dengan penuh kerinduan boleh menyediakan bahkan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan yang boleh kami sediakan dan kami berikan. Kiranya persembahan ini boleh terpakai guna pelayanan yang ada di gereja Tuhan. Pun juga Tuhan, saat ini kami berdoa bagi kondisi dunia, kondisi Indonesia, kondisi daerah kami Sulawesi Utara yang masih dalam pandemi COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau yang setia terus menolong kami, mampukan kami, mengingatkan kami bagaimana terbatasnya kami, bagaimana penuh kekurangannya kami, sehingga di tengah-tengah COVID-19 ini Tuhan, kami terus bergantung kepada Engkau yang adalah sempurna, yang adalah penuh kuasa di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Kami berdoa bagi tenaga medis yang terus ada berjuang menyembuhkan dokter, perawat, bahkan setiap orang-orang yang terlibat dalam tindakan COVID-19. Tuhan, Engkau yang menolong, sehingga Tuhan dalam setiap penanganan yang ada, mereka terus ada dalam setiap ungkapan syukur, di dalam setiap penyerahan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pemerintah yang mengatur bahkan mengelola setiap peraturan yang ada, Tuhan yang menolong. Berikan hikmat bijaksana, berikan tanggung jawab yang luar biasa kepada mereka, sehingga Tuhan, mereka boleh dengan penuh rasa tanggung jawab mengatur, mengelola setiap apa yang ada di saat ini Tuhan, dengan kondisi pandemi COVID-19 yang ada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi teman-teman pemuda Jemaat Kami Musafir Pinokalan, teman-teman komisi yang mengatur setiap pelayanan yang ada di pemuda. Engkau menolong ketua, wakil ketua, sekretaris, asisten bendahara, bahkan anggota komisi, bahkan dengan teman-teman pemuda yang ada, yang terus ada dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau terus yang menolong kami semua di tengah-tengah setiap kondisi kami. Ketika Engkau mendapati kami dalam kondisi sakit, Engkau yang menyembuhkan kami. Ketika Engkau mendapati kami dalam kondisi bergumul dengan setiap beban hidup kami Tuhan, Engkau yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ketika kami bergumul dalam penyelesaian studi, ketika kami bergumul dalam setiap pekerjaan, pun ketika kami juga bergumul untuk studi kami, bahkan juga pekerjaan kami Tuhan, Engkau yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang luar biasa. Kami berdoa bagi keluarga kami dimanapun mereka pergi dan berada, Engkau yang akan menolong kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Berdoa bagi gereja kami, Gereja Masih Injili di Minahasa. Kiranya pun juga gereja kami, seperti dalam perenungan di saat ini, boleh ada menyembuhkan orang-orang yang sakit dimanapun mereka berada, sakit secara rohani, sakit secara fisik, sakit secara mental. Engkau yang akan membuka setiap pikiran gereja, setiap orang-orang petinggi gereja yang ada, yang mungkin tidak melihat orang-orang yang ada di sekeliling mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dimanapun kami berada, dimanapun akan kami pergi, Engkau yang akan sedia terus menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan akhiri doa di saat ini dengan doa Bapa kami yang kami akan ucapkan secara bersama-sama.
Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami ke dalam pencobaan, dan melepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan di saat ini. Kiranya teman-teman pemuda boleh terus terhubung dengan Tuhan dimanapun kita pergi dan berada. Untuk itu, sampai lagi kita berjumpa dalam Musafir Youth Broadcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Tuhan memberkati kita.